Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Ya. Sebelum kita memulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Teriakan kalimat positif. Semangat pagi. Hari ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kita masuk ke pertemuan kedua ya, dengan materi mendesain efek gambar vektor. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa sebagai wujud kedisiplinan, Bapak akan absen. Agung, Amelia Dewi, Apip, Hadir Pak. Bayu Agustian, Hadir Pak. Dera, Willy. Baik, anak-anakku sekalian, melanjutkan tema yang kemarin yaitu mendesain efek gambar vektor, melanjutkan tentang pembuatan gambar yang ditambahi efek. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan memperlihatkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tolong perhatikan dengan sama. Materi kita kali ini untuk pelajaran desain grafis percetakan dengan kompetensi dasar menganalisis pemberian efek pada gambar vektor dan mendesain efek pada gambar vektor. Berikut ini sebagai pengetahuan, mungkin dari kalian sudah tidak asing dengan logo-logo berikut ini. Dari kelima gambar atau logo berikut ini, mana yang menurut kalian memiliki efek atau ada gambar tambahan gitu? Subway itu efeknya efek apa? Efek kontur. Oke, ya. Nah, ini alur pembelajaran yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang efek gambar vektor. Tentu efek gambar vektor itu akhirnya akan mempelajari tentang image atau citra vektor itu sendiri. Image itu ya gambar gitu ya. Citra vektor itu pengertiannya adalah efek gambar vektor adalah efek yang memberikan tambahan pada objek grafis supaya lebih menarik. Artinya kalau seandainya gambar itu awalnya tidak memiliki efek, nah dengan ada tambahan efek itu diharapkan lebih baik. Pada kali ini efek gambar yang akan kita pelajari yaitu efek gambar yang ada pada pengolah gambar vektor. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang CorelDRAW. Pembagiannya ya di aplikasi ini ada yang di toolbox sebelah kiri yang biasa kita menggunakan aplikasi itu kan ada tuh tool. Nah, kita akan menggunakan efek yang ada pada toolbox itu, misalkan drop shadow, contour, kemudian blend, envelope, distort, dan extrude. Kemudian ada juga efek gambar vektor itu yang di luar toolbox, itu layout gitu. Salah satunya ada efek warna. Warna-warna yang biasa kita pakai di palet itu adanya di efek layout. Kemudian ada juga artistic media, itu efek gambar yang dibuat standarnya memang dari garis. Kemudian ada juga fasilitas penggabungan. Nah, menggabungkan dua objek atau lebih. Nah, itu kita menggunakan fasilitas well, trim, dan intersection-nya. Secara lebih rinci, ini contoh-contoh efek yang dihasilkan, misalkan kita menggunakan drop shadow. Shadow itu apa sih? Bayangan. Nah, berarti yang menjadi efek bayangannya itu adalah itu yang bagian bawahnya itu. Kemudian kontur. Objeknya itu dari poligon 5 titik atau 5 sudut gitu. Nah, yang jadi konturnya itu adalah gambar tambahan di luar gambar inti. Selanjutnya blend. Blend itu adalah perubahan dari satu objek ke objek lain. Objeknya awalnya segi 5, kemudian berubah jadi lingkaran. Yang menjadi blend objeknya itu adalah gambar yang efek di tengahnya ini gitu, termasuk juga pewarnaannya. Selanjutnya envelope itu adalah
efek yang bisa merubah bentuk gitu. Yang misalkan awalnya kita menulis aku, flat, lurus, kemudian dengan efek envelope kita bisa menarik benang-benangnya teks sekalipun. Kemudian selanjutnya ada distort. Nah, kalau distort itu memberikan efek pecahan-pecahan gitu atau dia memberikan efek seperti itu. Dan terakhir adalah extrude. Objek yang bisa memiliki efek terkesan bahwa itu adalah objek 3 dimensi. Meskipun ini memang 2 dimensi, tapi terkesannya memiliki kedalaman objek. Nah, itu jenis efek di toolbox. Sampai sini ada yang bertanya? Selanjutnya efek di luar toolbox atau playout. Salah satunya yang sangat sering kita berinteraksi dengan itu yaitu warna. Untuk di CorelDRAW itu ada 3 jenis, ada model, kemudian ada mixer, kemudian terakhir palette. Itu efek warna. Kemudian ada juga artistic media. Nah, seperti yang tadi kita singgung, di artistic media itu objek yang kita buat sumbernya dari garis. Kita bisa membuat garis tebal tipis seperti hanya pena buat nulis gitu, kita goreskan garis. Nah, kemudian kita tinggal pilih saja media apa ketebalan yang mana atau bentuk yang mana objek yang kita inginkan gitu. Kemudian terakhir fasilitas weld, kemudian trim dan intersect. Welding itu untuk menggabung, kalau trim itu untuk memotong. Nah, kalau intersect itu adalah pertemuan, jadi daerah arsiran lah untuk lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembelajaran yaitu pemberian efek pada gambar vektor. Efek yang ada pada toolbox yaitu serentetan. Ketika kalian mengklik pada tool ini, ada muncul drop shadow, contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Ini adalah tool-tool efek yang bisa kita gunakan fungsinya pada pemberian objek, efek objek. Setelah itu baru kita gunakan efek drop shadow ini dengan cara klik lalu drag sampai muncul objek seperti ini. Pengaturan-pengaturannya di sini juga ada, misalkan ini untuk jarak ketebalan, kita zoom ya. Ini adalah jarak ketebalan si bayangan itu. Kemudian itu yang pertama efek, penggunaan efek untuk efek shadow. Selanjutnya kita akan menggunakan efek yang kedua yaitu efek kontur. Dia berfungsi untuk membuat akhirnya itu kurang lebih 5 mili. Kita uji, benarkah 5 mili? Kita bikin lingkaran sebesar 5 mili. Kita uji benar nggak terus. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan, selamat mempraktekkan, selamat membuat karya dengan fasilitas-fasilitas efek yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan kembali membuat kelompok. Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik LKPD ini untuk diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6. Ya, sok silakan membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini adalah ruang virtual yang sudah kita siapkan. Ini ruang lobbynya. Nah, di ujung sana sudah ada spanduk yang sudah disiapkan. Silakan dicoba beberapa orang. Mungkin kalau yang punya kuota aman
coba masuk dulu ke virtual room. Mudah-mudahan ada yang bisa masuk. Tapi kalaupun ternyata tidak semua bisa masuk, ya kita kembali ke penilaian biasa aja, standar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan logo yang sudah kami buat. Jadi efek vektor di turun dan saya. Beberapa efek. Baik, kita fokus ke logo dari kelompok. Baik, di sini kami menggunakan efek kontur dengan Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Jenis efek pada gambar vektor dapat kita temui pada Corel Draw. Akan tetap berguna dan pohon kelapa melambangkan menjulang tinggi untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin ada alasan lain gitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terakhir untuk pengetahuan. Ya, ini kebutuhan untuk penilaian pengetahuan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Silakan yang punya kesempatan. Ya, karena waktu kita terbatas ya. Supaya objek memiliki efek bayangan, maka gunakan efek flat. Oh, Lihat ya. Asam buah. Oke. Lanjut. Akhir dari sesi ini bahwa materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana kita membuat efek dari gambar vektor. Kalian bisa menggunakan berbagai fitur, baik itu fitur yang ada di toolbox maupun fitur yang ada di layout. Itu bisa diterapkan pada gambar-gambar berbasis vektor. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.